Assalamualaikum sahabat kreatif semua. Kembali lagi dalam segmen Ngopaja, ngobrolin apa aja bersama aku Rizky di channel Dwizer. Alhamdulillah kita sudah ada di episode kedua nih. Kali ini aku akan ngobrol santai lagi sama teman aku yang gak kalah kerennya dari teman di episode kemarin. Kali ini aku akan ditemani seorang remaja cantik yang anti galau gitu, karena prestasinya yang wow dan aktivitasnya yang gak ada berhentinya di ranah kebaikan. Ini dia namanya Atskia. Assalamualaikum Atskia, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Kak Rizky, alhamdulillah baik nih. Kak Rizky apa kabar? Alhamdulillah, aku juga kabar baik ya. Ya kan kamu baru lulus SMA nih ya, udah gak sekolah lagi. Terus kamu ngapain aja sekarang kegiatannya nih? Aktivitas aku akhir-akhir ini apa ya? Paling lagi fokus belajar, terus berbisnis, lagi nyoba menulis buku pertama juga, dan lagi menggarap 2 komunitas, yang satu namanya Musafir, yang satu lagi namanya Self Love Community. Masya Allah, aktif banget. Semoga berkah semua ya. Keren. Tadi kamu bilang garap komunitas. Kayak apa aja itu komunitas yang kamu sebut tadi? Kalau untuk Musafir sendiri Kak, aku bekerja sama teman-teman dari pesantren DQM. Nah, tujuan Musafir ini apa sih? Sebenarnya Musafir ini mempertemukan 2 pihak. Mempertemukan orang yang membutuhkan kajian dengan orang yang butuh wadah untuk mengisi kajian gitu. Dan kegiatannya ini, karena kita masih baru, kita baru buka sharing online aja. Alhamdulillah udah 3 kelas perdana dan 3 kelas yang udah ngundang narasumber dari luar. Kalau untuk self love community sendiri ini, aku bekerja samanya sama Kak Niken sama Kak Hanifah. Nah, di sini konsepnya itu, yuk kita belajar bareng-bareng mencintai diri sendiri, pede dengan diri sendiri, dan menerima diri sendiri. Itu penting banget, karena kita tuh harus tuntas dulu sama diri kita sebelum kita menolong orang lain gitu. Keren banget. Jadi 2 komunitas itu sama-sama jadi mediator ya untuk orang-orang yang membutuhkan ketenangan jiwa gitu. Benar deh, aku bilang itu kayak untuk orang-orang yang butuh ketenangan jiwa, karena yang satu tentang kajian Islami ya kan, terus yang satu lagi lebih ke ranah psikologi atau konseling gitu kan. Ya apalagi aku juga sering lihat nih ya, Atskia jadi pengisi kajian-kajian hijrah para remaja atau para muslimah yang bahkan usianya di atas Atskia juga gitu. Sampai akhirnya sekarang Atskia bikin komunitas kayak gitu kan, ya Masya Allah banget untuk nerusin dakwahnya. Itu keren banget sih, barakallah. Aku salut banget. Artinya kamu tuh udah berpikir lebih dewasa gitu daripada teman-teman seusia kamu. Tapi ngomong tentang usia nih, emangnya umur kamu tuh berapa sih Ki? Soalnya kan beda-beda ya. Pas aku lulus SMA tuh aku 17 tahun. Ya iya, 6 tahun yang lalu. Kalau kamu berapa umurnya sekarang? Umur aku masih muda banget pokoknya. Umur aku angka depannya masih 1. Terus masih jauh dari umur Kak Rizky pokoknya. Aku masih 18 tahun. Lahirnya bulan Januari, tanggal 8 Januari 2002. Masih muda kan? Enggak Ki, kamu sebenarnya tuh tua Ki dibanding anak TK. Yeah. Dan aku sebenarnya masih muda dibanding mamaku sendiri. Yeah. Oke, kita nggak akan bahas itu guys. Nih, oke guys, for your information, jadi Atskia ini tahun lalu adalah salah satu anggota tim robotik yang ikut ajang lomba robotik internasional gitu. Dan tim mereka ini satu-satunya yang dari Indonesia guys. Wow, keren banget kan prestasinya. Kalau diinget-inget dulu pas masa sekolah nih ya, aku aja tuh pas sekolah paling banter ikut lomba di kabupaten. Itu juga gak dapet juara.
masuk nominasinya aja enggak. Sedih ya guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah diajak guru untuk nyoba ya kan. Jadi kita ya harus menghargai perjuangan kita sendiri ya kan. Nah tapi nih, meskipun kita nggak punya pengalaman yang wow banget, misalnya prestasi yang go internasional, ya kita juga harus punya spirit yang lebih lagi. Jangan udah down gitu aja, selesai gitu aja. Nah caranya dengan mendengar pengalaman dari orang lain yang punya pengalaman kayak gitu, ya kan? Nah mumpung ada orang ini, yuk kita simak kayak gimana sih pengalaman Kia ini. Pokoknya kalian semua harus simak ya. Gak apa-apa deh sambil rebahan, tapi matanya melek, jangan merem ya. Bukan apa-apa nih, kalau kalian merem kan takutnya nanti pas Kia cerita tentang lomba di Amerika, tapi kalian malah mimpinya ke Cirebon. Kan gak nyambung ya kan? Nah yaudah deh, langsung aja kita tanya ke Kia. Kia, gimana sih pengalaman kamu pas lomba robotik itu? Cerita pengalaman yang gak terlupakan banget deh pas di sana. Kayak gimana tuh? Iya, alhamdulillah. Jadi aku tahun 2019 kemarin dapat kesempatan buat ikut lomba First Robotic Competition yang regionalnya tuh di Australia. Aku di sana sekitar 2 mingguan. Pengalaman paling serunya itu ada 2 sih, sebelum berangkat dan sesudah berangkat. Sebelum berangkat itu ketika aku menjalankan tanggung jawab aku sebagai divisi bisnis, pas bikin proposal, kayak suka duka bikin proposal, bikin acara-acara kegiatan buat galang dana, terus juga pas ketemu sponsor, ketemu masyarakat langsung, ketemu pemerintah, buat menyampaikan tim kita, memperkenalkan tim kita dan memperkenalkan perlombaan First itu sendiri. Itu seru banget sih, itu pengalaman berharga banget. Terus ketika udah di sana, bener-bener aku tuh kaget banget. Anggota dari tim lain itu bener-bener yang open banget gitu, bener-bener ramah-ramahnya. Aku tuh kaget banget, bener-bener ramah banget. Kayak kita ngasih hal-hal kecil tuh dianggap sama mereka tuh dianggap hal besar banget. Bener-bener yang mereka tahu lah cara menghormati, terus kayak cara menghormati tamu gitu. Enjoy banget pas lomba di sana, bener-bener enak banget. Dan yang paling lucu itu aku sempet kan aku ngurusin makan di situ ya, karena kan harus penting banget harus ngurus makan tuh, karena kita harus cari yang halal. Dia di dalam stadion, di dalam tempat lomba itu ada kafe. Aku sama teman-teman datang ke situ kan, sama teman-teman bisnis. Terus pas kita ke kasirnya itu ibu-ibu, aku ingat banget ibu-ibu udah agak tua. Beliau tuh agak kurang respect gitu sama kita, kayaknya kurang senyum, agak kurang menyambut lah gitu. Tapi pas kita pesen makannya ke arah tokinya gitu, tiba-tiba ada yang punya kafe itu, yang kayak manajer kafe itu ngomong kayak nanya kita tuh dari mana. Terus pas kita bilang dari Indonesia, dia bilang saya pernah ke Indonesia, kata dia gitu. Terus juga dia punya mantan istri di Indonesia, jadi dia curhat dong sama aku. Dia curhat orang Indonesia tuh baik-baik kayak gitu. Terus juga aku bener-bener ada momennya aku tuh, wah gila, Islam tuh keren banget gitu. Aku jadi kan perbandingan waktu sholatnya akhirnya berantakan gitu kan, belum terbiasa gitu. Pas lagi di tengah pertandingan, jam makan siang sih alhamdulillah, itu kita tuh sholat zuhurnya tuh sekitar jam berapa ya, aku lupa deh kalau di sana waktu itu. Pokoknya nggak biasa banget deh, beda sama pas di Indo. Terus karena masih awal kan, hari pertama masih hari-hari awal, bingung tuh kita sholatnya. Ada sih quiet room namanya, cuman awal pertama kali itu kita mau sholat itu belum tahu ada quiet room. Karena bingung kan tuh, udah mau sholat gimana nih gitu kan. Kita sholat,
kita jalan-jalan dulu ke kamar mandi, kita wudhu di kamar mandi. Itu wudhunya juga nggak jelas. Susah banget soalnya mereka nggak ada apa sih selangnya gitu lah, bahasa kasar selang, tapi yang dipencet itu. Kalau mereka nggak ada sama sekali, benar-benar ya udah flash yang ada di klosetnya itu langsung gitu. Ya udah, kita wudhunya seadanya di wastafel gitu. Terus juga pas kita lagi cari tempat sholat, ketemulah sama perempuan tinggi, cantik. Dia tuh bertugas dari kayak keamanan gitu. Ketika kita masuk pertama kali ke stadion, dia yang nyambut gitu. Dia ramah banget, bener-bener super duper ramah. Nyapa kita, hi ladies, gitu-gitu kan, hi pretty, gitu-gitu. Gila, itu keren banget. Dia senyumnya manis banget, kayak bener-bener ikhlas banget gitu, berasa banget gitu kan. Ada pas kita lagi mau sholat, lagi nyari kebingungan, terus dia lagi jalan ke arah kita juga. Terus aku langsung kayak manggil dia, terus aku nanya kan, we need prayer, jadi pas ngeliat dia lagi menuju kita, aku sama teman-teman langsung nyamperin. Kita butuh tempat nih, kita mau sholat, kira-kira kita bisa sholat di mana ya? Aku ngomong gitu kan. Terus kata dia, terus dia langsung nelfon temennya, ini ada para gadis cantik mau sholat, katanya mau sholat, itu kira-kira mereka bisa sholat di mana, kata dia gitu kan. Terus nungguin lah tuh temennya jawab, terus kata dia, temennya juga bingung kan, ngurus sholat di mana gitu kan. Terus kata cewek, ya udah aku yang urus, kata dia gitu kan. Terus dia langsung nemenin kita nyari tempat sepi kan. Terus akhirnya bener-bener karena entah, aku juga nggak kepikiran ada quiet room ya, dan dia juga nggak tahu, mungkin dia nggak kepikiran juga quiet room. Itu kita bener-bener dicariin tempat sama dia. Akhirnya kita tuh di pinggir stadion gitu, tempat jalan orang lalu lalang, cuma dicariin yang lebih sepi gitu, yang jauh dari kafe. Ada kita sholat lah tuh di situ. Tapi dia bener-bener minta maaf banget, bener-bener minta maaf karena nggak nyediain tempat. Gak kepikiran mereka buat nyediain tempat buat orang-orang muslim sholat gitu. Dia minta maaf, terus dia mempersilahkan kita silakan sholat gitu. Dan yang lucu sih kalau pengalaman sholat, kayak pas lagi sholat ada orang beberapa yang lewat kan, mereka tuh kayak bingung gitu. Sampai pas kita selesai sholat, terus ada yang ngeliatin itu kayak, ini orang ngapain gitu, cuman mandangnya nggak sinis gitu. Terus dari lomba itu juga aku tuh belajar bahwa jadi mereka tuh menjunjung tinggi banget gracious professionalism. Jadi mereka tuh benar-benar menghargai satu sama lain. Terus ketika tim kita kesulitan, kan kita benar-benar bersaing ya. Bisa dibilang kita tuh lomba tuh bersaing, robotnya bersaing gitu kan, dapat penilaian juri juga sama-sama lomba untuk menjadi yang terbaik untuk mendapatkan award. Tapi ketika tim kita kesulitan, itu mereka datang nyamperin kita gitu, malah nanya, nggak kelihatan kesulitannya, mereka nyamperin nanya gitu kan, kamu butuh apa, kamu kenapa, terus mereka sharing sendiri. Terus ketika kita minjem apapun juga mereka minjemin gitu langsung. Banyak banget sih orang-orang keren. Terus aku juga dapet teman baru, suportif sih mereka, yang jelas nggak main curang. Terus juga juri-jurinya tuh keren banget, menghargai banget gitu. Cara mereka ngomong sama kita itu bener-bener kayak kita tuh satu-satunya orang di dunia ini gitu. Mereka tuh bisa membuat kita merasa seperti itu gitu. Dan juga mereka nggak rasis sih kalau menurut aku. Soalnya setiap kita kenalan tuh mereka selalu diminta foto gitu, ayo kita foto bareng loh. Itu banyak banget semua, dan itu keren sih, bagus. Jadi pas di Aussie itu aku 2 minggu itu ikut dua regional di Australia. Alhamdulillah dua-duanya tuh dapat award, dan itu gak bisa dijabarkan dengan kata-kata yang jelas, karena itu benar-benar rasanya kak gila, nggak nyangka banget. Apalagi pas regional pertama kita kayak tim rookie lah, terus juga masih
banyak belajar. Pas di di field juga robotnya nggak yang 100% berjalan dengan baik, tapi ternyata kita dinilai dari banyak jumlah anggota perempuannya, timnya tuh banyak, jadi anggota cowok dan perempuan itu tuh seimbang, jadi nggak yang biasa cowok di tim lain tuh cowok dominan cowok gitu kan. Terus juga kita kelihatan mungkin dari proposalnya juga, bisnis book plan-nya juga jelas, kita udah kemana aja, video kita udah jelas kemana. Terus pas di interview sama juri, didatengin ke pit kita, mungkin jawabannya bagus gitu kan. Itu sih kriteria dari award yang kita dapat di minggu pertama. Kita dapat awardnya itu Rookie Inspiration, jadi tim pemula yang menginspirasi gitu. Juga karena mimpi kita yang mau bawa lomba first ini ke Indonesia, karena sebenarnya lomba first itu ada beberapa regional dan udah banyak di negara lain gitu. Congratulations, team number 7719. 7719, the Java Knights. Terus minggu kedua kita dapat Rookie All Star. Rookie All Star ini yang bener-bener lebih tinggi lagi. Jadi award yang paling tinggi untuk tim pendatang baru. Itu tuh bener-bener. Jadi kalau kita dapat Rookie All Star, kita dapat tiket golden ticket buat lanjut ke World Championship di Detroit atau di Houston. Dan kita dapat di Detroit. Jadi lanjutlah tim kita ke Detroit. Nah, pas dapet Rookie All Star ini, kita tuh pasrahnya kayak emang target awal kita kan Rookie All Star ya. Terus, tapi kita tuh kayak aduh gitu kan. Udah robotnya makin pas perlombaan makin kurang bagus gitu kan. Aduh kayak pesimis banget dah nggak bisa dapet gitu kan. Dan tiba-tiba nama Kipas Rookie All Star, nama kita disebut 7719 gitu, langsung gitu. Terus wah gila banget sih, ini mimpi apaan dapet Rookie All Star gitu kan. Pada nangis semuanya. Udah Is rookie team 7719. They are the Java Knights from Indonesia. Terus kita lanjut ke World Championship di Detroit. Itu juga persiapannya cuman dapat pulang dari Aussie, persiapan ke Detroit itu berapa minggu ya? Nyampe nggak ya? Sebulan, aku lupa deh. Tapi aku nggak ikut karena jebol cuy pengeluaran dari Aussie terus ke Detroit. Aduh, jadi tim yang lain perwakilan aja, nggak semuanya ikut gitu. Dan qadarullah belum dapat award kalau di World Championship karena di situ udah yang tim-tim juara semua. Jadi award yang kita dapat itu bukan semata-mata karena lomba robotnya doang, lomba skor yang dihasilkan oleh robot ketika pertandingan, tapi gimana juri tuh melihat visi misi kita ke depan apa, bagaimana tim berkolaborasi satu sama lain, bagaimana kerja tim, karena itu udah kayak sebuah startup sih sebenarnya tim kita ini. Kita butuh uang besar, kita ada tim media, tim ini, tim ketua, leader, semuanya ada, sponsor gitu kan. Kalau bisa mau dibilang startup bisa gitu. Jadi benar-benar mereka mandangnya bukan hanya dari robot, karena terbukti robotnya sendiri ketika pertandingan kurang bagus gitu. Dan bagaimana jangkauan ke masyarakatnya, jangkauan ke pemerintah, jangkauan ke sponsor, itu sih. Masya Allah, keren banget pengalamannya Kia. Banyak banget hal baik yang bisa dipetik dari sana ya ternyata. Ya nggak cuma tentang pialanya aja gitu, tapi juga tentang tetap menjaga kewajiban beragama dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Pasti itu harus ya. Dan alhamdulillahnya panitianya tuh profesional untuk bantu kalian nyiapin tempat sholat. Ya wajar sih kalau mereka itu lupa nyiapin, karena kan mungkin keseharian mereka jarang banget ketemu sama yang muslim. Tapi alhamdulillah ketika tahu kalian butuh, mereka langsung cepat nyari tempat yang lumayan layak lah ya untuk sholat saat itu. Terus tadi aku dengar yang bikin aku amazed gitu, kalian pertama kalinya nyoba perlombaan
seperti itu di luar negeri, kancah internasional. Lalu pertama kalinya pula dapat langsung awardnya. Itu keren banget sih, parah. Pasti karena kalian totalitas banget. Dan bener tadi kamu bilang karena penilaian jurinya itu dari tim kalian. Ya menurut aku gak masalah sih, gak dari robotnya, karena emang butuh banget tim yang solid banget kayak gitu. Itu susah banget, karena nyari tim yang service aja tuh susah banget, apalagi membangun tim yang solid banget. Itu keren kalian, luar biasa. Tapi mau gimana pun juga hasilnya sih menurut aku kalian udah keren banget, karena udah sampai sana itu udah keren juga. Aku belum pernah soalnya. Nah, ke pembicaraan selanjutnya lagi. Tadi kan kamu udah banyak banget ceritain tentang pengalaman kamu yang luar biasa itu sama teman-teman. Nah, pastinya untuk mencapai hal yang besar kayak gitu butuh banget dukungan. Butuh banget dukungan dari orang tua. Bahkan dari cara mereka mendidik kamu dari kecil sampai saat ini, itu pasti menjadi kekuatan untuk kamu untuk menangani tantangan-tantangan yang ada saat ini. Nah, kalau dari Kia sendiri nih, kayak gimana sih didikan dari keluarga kamu ini? Ini supaya bisa menjadi contoh para pendengar aja, gak apa-apa ceritain aja. Kan siapa sih yang gak mau anaknya berprestasi ya kan? Tapi namanya juga manusia kan, pasti ada saatnya keren-kerennya dan juga ada saatnya galau-galaunya. Nah, coba kalau dari orang tua kamu tuh gimana mendidik kamu atau cara mendukung kamu ketika kamu sedih dan lain-lain, coba ceritain Kia. Cerita tentang keluarga. Aduh, berat. Keluarga, aku anak satu-satunya, jadi aku gak punya saudara kandung. Terus gimana cara aku dididik? Nothing special kan sebenarnya, sama kayak keluarga lain aja. Apa ya? Paling ini mungkin yang bedain cara didik mama sama orang tua lainnya, mama itu memberikan aku kesempatan untuk explore potensi seluas mungkin. Jadi mama nggak pernah ngelarang. Misal aku mau ikut acara ini dong, ini kayak seru deh, pada aku juga belum kenal sama dunianya, belum kenal sama dunia acara tersebut. Tapi mama ya ayo sana gitu. Terus juga banyak kenalin aku ke dunia-dunia yang orang tua lain mungkin ngerasa tabu gitu ngenalin ke anaknya, misal kayak dunia parenting, terus dunia lain. Iya lah, dunia lain dong. Enggak. Ada konflik banget sih. Emang. Lanjut. Terus ada recehnya keluar. Terus mama tuh mau mendengarkan pendapat aku, walaupun kadang pendapatnya tuh nggak jelas gitu, maksudnya salah gitu, entah aku kurang kuat, tapi seenggaknya mama tuh mau dengerin gitu, walaupun dalam keadaan marah, walaupun ditolak juga sih. Tapi seenggaknya mama diem gitu. Minimal banget cara mama mendengarkan aku pas lagi marah tuh kayak gitu. Bukan yang kayak udah kamu bla bla bla, kamu nggak boleh ngomong lagi gitu. Pernah sih kayak gitu, cuman jarang tuh kalau udah marah besar. Jadi mama lebih sering kayak ngajak diskusi gitu. Terus aku juga bebas untuk cerita tentang apa aja gitu. Kan ada ya anak-anak, aku punya kenalan yang dia tuh nggak bisa ngomongin percintaan sama orang tuanya, misal kayak gitu, atau ngomongin seks edu sama orang tua, dia nggak bisa. Kalau aku bisa-bisa aja, kayak kalau temen aku ini nggak bisa ini karena ngerasa malu dan ngerasa kurang dekat. Cuman kalau aku, alhamdulillah aku bisa cerita semuanya ke mama. Terus juga kalau menurut aku kunci bisa kayak gitu karena aku nemu bahasa cintaku tuh gimana.
aku merasa dicintai kalau aku dipeluk kayak gitu. Aku orangnya tuh suka skinship gitu kan. Jadi aku selalu minta mama peluk aku, atau aku meluk mama gitu. Jadi batinnya itu connect gitu. Jadi walaupun marah besar tuh bisa ya habis itu ketawa-tawa nggak jelas gitu. Itu ya menjawab gak sih? Ya adalah intinya itu pokoknya, karena ya keluarga aku abstrak gitu deh pokoknya. Ya. Iya, menjawab banget Ki. Nggak abstrak dong. Mungkin unik aja, karena setiap keluarga itu punya keunikan masing-masing. Oh ya, aku lupa mention ayah. Jadi kalau ayah sendiri ngedidik aku, yang paling aku suka, yang paling pokoknya ini karakter ciri khas ayah aku banget, itu ayah nggak pernah marah, sama sekali nggak pernah marah, nggak pernah teriak, nggak pernah nada tinggi, nggak pernah mukul, juga nggak pernah ngasih tatapan yang mengintimidasi anaknya gitu, dari aku kecil sampai sekarang. Jadi apa ya, emang aku lebih dekat ke mama, tapi itu sih yang paling aku suka dari didikan ayah aku. Iya, setuju banget. Aku juga sama loh, lebih dekat ke mama daripada bapak. Tapi juga nggak menghilangkan sikap baik bapak juga ya kan. Karena emang kebanyakan orang bilang laki-laki itu emang rada sedikit cuek dibanding perempuan. Mungkin aku lebih dekat ke mama karena mama lebih banyak ngomong aja daripada bapak yang pendiam banget. Tapi ya itulah keunikan keluarga ya. Jadi kalau tadi Askia bilang keluarganya abstrak banget, itu enggak lah ya. Cuman mungkin kita merasa biasa aja karena melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Biasanya gitu kan. Karena kita nggak tahu apa yang dirasakan sama keluarga lain juga. Aku punya quotes bagus nih untuk tentang keluarga. Kayak gini. Memang banyak yang kita idamkan dari keluarga lain itu nggak dipunya oleh keluarga kita. Tapi begitu juga dengan keluarga lain, mereka juga nggak punya dengan kelebihan yang ada di keluarga kita sendiri. Ya, jadi ya itu aku inget-inget aja supaya nggak galau aja sih kalau lagi ada masalah sama keluarga. Kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang galau, Kia pernah galau nggak sih? Aku pernah dong galau, namanya juga anak muda kan ya. Galauin apa tuh? Cowok? Ya pernah sih.